Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang anak muda datang menemui Rasul. Rasul sedang mengaji seperti ini, sedang mengadakan ta'lim. Tiba-tiba anak muda ini datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk berzina. Di tengah-tengah orang sedang ngaji, dia datang menghadap Rasul, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Rasul, izinkan aku untuk berzina, kata. Ya gimana, para sahabat melongo semua. Orang datang kepada Rasul bertanya tentang amalan-amalan. Ini minta izin untuk berzina pula. Apa enggak gedek nih orang ini? Gimana ceritanya minta izin berzina? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini paham solusi. Sini kamu, mendekat lagi, sampai akhirnya lututnya beradu dengan lutut Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saya ingin tanya satu hal. Seandainya kamu punya anak perempuan dizinahi orang lain, seandainya engkau punya istri dizinahi oleh orang lain, seandainya engkau punya ibu dizinahi oleh orang lain, seandainya kau punya bibi dizinahi oleh orang lain, kira-kira kau marah nggak?" Ya marahlah, anak gadisnya dizinahi, ibunya dizinahi, istri dizinahi, bibinya dizinahi. Maka Rasul mengatakan, sebagaimana engkau marah kalau keluargamu dizinahi orang, maka keluarga orang juga marah ketika wanita mereka kau zinahi. Artinya bahwa Nabi SAW ingin mengajak berpikir bahwa zina ini bukan hanya sekedar kabair, tapi juga ada di dalamnya kezaliman. Zina sendiri sudah dosa, tapi di balik dosa zina itu ada dosa lagi yang lebih besar. Apa itu? Zalim kepada keluarga. Baik kepada keluarga dia atau kepada keluarga wanita tadi. Yang kalau mereka tahu tentu mereka akan marah, itu maksudnya. Lah, maka tobat dari zina sendiri ya bukan hanya sekedar 3 perkara. Renungkan akibat zina ini. Ada dosa yang lahir dari situ. Belum lagi penyakit dan yang semacamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Mari kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bulughul Maram, dan kita masuk pada hadis ke 538 di sini dari hadis Buraidah. Baik, kita akan baca. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu fi qissatil ghamidiyati allati amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajmiha bizina. Qala thumma amara biha fasulliya 'alaiha wa dufinat. Rawahu Muslim. Dari Buraidah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, pada kisah wanita dari suku Ghamidiyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk merajamnya pada kasus perzinahan. Beliau berkata, atau perawi berkata, kemudian Nabi SAW merintahkan wanita yang berzina itu setelah dirajam, maka disolatkanlah wanita tersebut dan dikuburkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Malik dalam Muwatta'nya, dan beberapa kitab-kitab hadis memuat tentang kisah wanita Ghamidiyah ini. Baik, bagaimana ceritanya? Kenapa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pezina? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita namanya Ghamidiyah, wanita dari suku Ghamidiyah. Wanita ini terjerumus kepada perbuatan zina karena syahwatnya.
Akhirnya kemudian dia pun hamil gara-gara zinahnya. Akhirnya wanita ini menyesal, kemudian ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tahu bahwa dalam Islam seseorang yang berzinah dan dia sudah menikah, maka hukuman hududnya atau hadnya adalah dirajam sampai mati. Sebenarnya kalau wanita ghamidiyah ini mau diam-diam saja, setelah dia berzinah kemudian hamil, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, selesai urusannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik, asal dia bertobat dengan taubatan nasuha. Tapi wanita ini terbebani dengan maksiatnya. Dia merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, zanaitu fatahirni." Rasul, aku sudah berzina. Bisa enggak engkau bersihkan dari zinaku? Maksudnya bisa enggak kau rajam aku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu pura-pura tidak dengar. Dengan wajah yang kelihatan marah, dia pun memalingkan ke arah kanan. Tetapi wanita dari Ghamid ini, dari suku Azdi ini, terus memaksa Nabi SAW dan mengatakan, "Zanaitu fatahirni." Rasul, aku sudah berzina, tolong berillah wa tubi ilaih. Celaka engkau wahai seorang wanita, sebaiknya kau kembali pulang, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat dengan taubatan nasuha. Kok nggak perlu balik lagi ke sini? Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati dengan rahmat, raufun rahim. Dia tidak mau menghukum padahal wanita ini sudah mengaku. Dan kita tahu bahwa dalam pengadilan pengakuan itu sekuat-kuat dalil, karena tidak perlu saksi. Kalau sudah ngaku ngapain ada saksi lagi? Kecuali tak ngaku baru didatangkan pas saksi. Sehingga kemudian Nabi SAW masih kasihan dengan wanita itu. Sebaiknya kau pulang, kemudian renungkan perbuatanmu, engkau bertobat kepada Allah, banyak-banyak istighfar, nanti Allah akan ampuni dosamu. Kemudian wanita ini mengatakan, apakah engkau hendak menolakku seperti engkau menolak Ma'iz ibn Malik? Karena kasusnya wanita ini dari Ghamid, dari Azdi ini persis seperti kasus Ma'iz ibn Malik. Nanti saya ceritakan kasus Ma'iz ibn Malik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa madza, apa maksudnya? Maka wanita ini mengatakan, sesungguhnya saya ini hamil dari zina. Sungguhnya saya ini hamil dari zina. Kemudian Nabi SAW mengatakan, anti, maksudnya engkau yang hamil karena zina? Maka wanita ini mengatakan, na'am ya Rasulullah, iya tentu aku yang dimaksud itu. Maka Nabi SAW tetap mengatakan kepada wanita ini, sekalipun kau hamil, sebaiknya kau pulang, kemudian lahirkan bayi yang ada di perutmu. Maksudnya Nabi SAW kepada wanita Ghamidiyah ini, suruh pulang kemudian melahirkan, jangan datang lagi, cukup bertobat saja di rumah, rawat anaknya dengan baik. Tapi karena wanita ini sungguh-sungguh ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, wanita yang berakal, wanita muslimah, betul-betul ingin melepaskan dari dosa zinahnya. Setelah kemudian melahirkan, dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasul, masih kenal aku? Aku wanita yang kau suruh melahirkan dan berzina. Zanaitu fatahirni, tolong bersihkan dari dosa zinahku. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak bisa, anakku baru lahir, sebaiknya kau susukan selama 2 tahun penuh. Sekali lagi, maksudnya Nabi SAW setelah dia pulang menyusui anaknya, jangan balik. Lihat, Nabi SAW memberikan 3 kesempatan untuk bertobat, agar wanita ini jangan balik mengakui zinahnya. Cukup antara dia dengan Allah saja, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu saking sayangnya Rasul kepada para sahabat. Karena bagaimanapun rajam ini menghilangkan nyawa.
Maka kemudian wanita ini pulang kemudian menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Kemudian wanita ini datang lagi kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah menyusui anak itu 2 tahun penuh. Sekarang apalagi alasannya? Zanaitu fatahhirni, tolong bersihkan aku dari dosa zinaku. Akhirnya kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk merajam wanita ini. Saat dirajam, ketika itu salah seorang sahabat, Khalid ibn Walid radhiyallahu an, ikut merajam wanita ini. Kemudian darah dari kepala wanita ini muncrat dan terkena badan Khalid ibn Walid. Maka Khalid kemudian marah kepada wanita ini, dasar pezina, kenapa kau kotori badanku dengan darah? Maka Nabi SAW mengatakan, jangan kau celak wahai Khalid wanita itu, karena sesungguhnya wanita itu telah bertobat. Yang kalau seandainya, kata Nabi SAW, seorang pemungut pajak itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya, apalagi seorang pezina. Seolah-olah pemungut pajak itu lebih parah dosanya dibandingkan zina. Akhirnya kemudian wanita itu dirajam sampai mati. Dan Nabi SAW kemudian memerintahkan wanita itu untuk dimandikan, kemudian disolatkan, dan Rasul sendiri yang menjadi imam solatnya. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, wanita itu pezina, kenapa engkau menyolatinya? Biar yang lain saja. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Umar, laqad taba taubatan law qusimat baina ummatin lawasi'athum. Wanita itu sudah bertobat wahai Umar, kalau seandainya tobatnya dibagikan kepada umat ini cukup bagi mereka. Ini kisah wanita Ghamidiyah. Lah kisah serupa adalah kepada Ma'iz ibn Malik radhiyallahu anhu. Ma'iz ibn Malik ini memiliki tuan namanya Hazzal. Dia seorang budak, sekaligus anak angkat daripada Hazzal radhiyallahu anhu. Lah Ma'iz ini atau Ma'iz ibn Malik ini sama kasusnya dengan wanita dari Azdi Ghamidiyah itu. Dia kemudian terikut syahwatnya, akhirnya berzina dengan sesama budak dan ketahuan oleh majikannya Hazzal. Entah kenapa kemudian Hazzal ini memerintahkan Ma'iz ibn Malik ini untuk melapor kepada Nabi dan membersihkan dosa zinanya. Padahal sebelum Ma'iz ini berdiskusi dengan Hazzal, dia datang kepada Abu Bakar dan Umar. Sementara Abu Bakar dan Umar menyarankan agar tidak datang kepada Rasul, cukup bertobat saja. Tapi karena Hazzal tuannya memaksa dia agar membersihkan dosa di zinahnya, maka Hazzal meminta kepada Ma'iz ini untuk datang kepada Nabi. Maka berangkatlah Ma'iz ibn Malik menemui Nabi SAW. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, tahhirni minaz zina, bersihkan aku dari dosa zina ini. Maka Nabi SAW mengatakan, irji fastaghfirillah wa tub ilaih. Rasul tidak mereken ucapan si Ma'iz ini, bahkan disuruhnya pulang, bertobat kepada Allah dan banyak-banyak istighfar. Maka kemudian setelah Nabi SAW memerintahkan Ma'iz untuk pulang, Ma'iz pun kemudian pulang. Di tengah jalan balik lagi dia dan mengatakan, ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni, aku sudah berzina, bersihkan aku. Sampai 3 kali. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, ya sudah, gini saja, kau pulang dulu. Kemudian Ma'iz pun pulang. Lah saat pulang, Nabi SAW memerintahkan orang-orang untuk menyelidiki si Ma'iz ibn Malik ini. Apakah otaknya sudah gila sehingga dia datang mengakui perzinahan? Kemudian setelah diselidiki, dia waras, tidak gila. Kemudian Nabi SAW mengutus orang lagi, lihat apakah orang ini, si Ma'iz ini, pemabuk. Sehingga ketika dia datang kemari, dia sedang mabuk sehingga dia mengucapkan hal-hal di luar kesadaran. Akhirnya diutus, rupanya dia tidak mabuk, artinya dia tidak suka minum khamar, waras orangnya. Maka ketika dipastikan dia tidak gila, dia tidak mabuk, kemudian Ma'iz pun dirajam. Saat dirajam,
Maiz diikat. Mulailah para sahabat Nabi SAW melempari maiz. Masalahnya ikatannya tidak kuat. Dan maiz pun merasakan sakit, akhirnya lari. Dan dikejar para sahabat. Kemudian pelariannya sia-sia karena ketangkap juga oleh para sahabat. Kemudian tetap dirajam dan maiz pun meninggal dunia dalam kondisi menerima hukuman hudud. Ketika Nabi SAW mendengar maiz ini lari saat dirajam, dia menyesalkan. Nabi menyesalkan kenapa dikejar. Harusnya dibiarkan saja dia lari, kemudian mudah-mudahan dia bertobat, kan begitu. Tapi sahabat karena sudah geram, tetap dikejar, kemudian dirajam sampai mati. Disitulah Nabi SAW merenung, kemudian mulai memanggil majikannya Hazal dan mengatakan, ya Hazal, ala satartahu bi thawbik, tidakkah kau tutup aibnya si maiz ini dengan pakaian? Kenapa kau paksa dia datang kepadaku mengakui perzinahan? Kenapa kau tidak tutup aib? Kau nasihati suruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disuruh datang? Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah sama juga kasusnya ketika kemudian dia dirajam, maka kemudian orang-orang pun setelah meninggalnya maiz ini, para sahabat kemudian mereka temenung. Maka Nabi SAW datang kepada para sahabat, istaghfiru li Maiz ibn Malik. Maiz sudah meninggal karena kalian rajam. Maka mintakan ampun akan dosa-dosa Maiz. Maka para sahabat mengatakan, ghafarallahu li Maiz. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Maiz ibn Malik. Maka Nabi SAW mengatakan, lau taba taubatan laqad taba taubatan lau kusimat bainal ummatin lawasi'athum. Sungguh si Maiz ini sudah bertobat yang kalau tobatnya dibagikan kepada umat, dalam riwayat 70 orang penduduk Madinah, maka itu mencukupkan bagi mereka. Dua kisah ini kurang lebih hampir mirip. Tapi apakah kemudian Maiz ini yang berzina dengan wanita Ghamidiyah? Tidak ada riwayatnya. Karena ada yang mengatakan bahwa lawan zina daripada Maiz ini wanita Ghamidiyah. Tapi pendapat yang kuat berbeda kasusnya. Maiz kasus sendiri dan ia lebih dulu melapor kepada Rasul, baru kemudian wanita dari Azdi Ghamidiyah ini juga kasus yang berbeda. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dua kisah ini. Dua kisah yang menarik kita kaji. Ada beberapa catatan ataupun faedah dari kisah ini. Pertama, bahwa perzinahan itu adalah dosa yang memberikan pengaruh kepada pelakunya dengan pengaruh buruk. Jadi orang yang masuk dalam dosa zina ini akan sulit tobatnya, kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun dosa zina ini adalah dosa yang penuh dengan kenikmatan, makanya hukumannya pun dirajam supaya dia merasakan sakit dari kepala sampai kaki, sebagaimana dia berzina merasakan kelezatan dari kepala sampai kaki. Begitulah al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu disesuaikan dengan perbuatan dosanya. Dan ini bukan kekerasan. Merajam orang yang berzina itu bukan kekerasan. Karena ada orang yang mengatakan bahwa hukum rajam itu seolah-olah Islam ini agama sadis, radikalis bahasanya. Tidak, ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum rajam ini bukan hanya dalam Islam. Bahkan di dalam kitab Taurat atau ahli kitab juga hukum rajam ini berlaku. Pernah di zaman Nabi SAW ada wanita dan laki-laki Yahudi berzina. Karena Yahudi di zaman Rasul masih dalam perjanjian perdamaian yang disebut dalam Piagam Madinah, maka mereka pun kalau ada kasus masih menemui Rasul untuk diselesaikan kasusnya. Maka Nabi SAW mengatakan, bagaimana menurut ajaran kalian wanita dan laki-laki yang berzina? Maka mereka mengatakan hukumannya ringan, tidak sampai dirajam. Maka Rasul mengatakan, kadzabtum, dosa kalian. Kemudian Rasul mengatakan, kalau gitu datangkan Taurat kepada. Tiba-tiba didatangkan Taurat. Kemudian Rasul mengatakan, iqra, baca. Maka mereka pun membaca tentang ayat-ayat seputar hukuman berzina. Tapi yang baca ini curang. Dia menutup dengan jarinya ayat tentang rajam.
Lah kebetulan waktu itu ada tokoh Yahudi namanya Abdullah ibn Salam sudah masuk Islam. Dan dia tahu ayat itu. Kata Abdullah ibn Salam, irfa yadaika, angkat tangan, waqra dan baca. Akhirnya kemudian diangkat tangannya, rupanya ada ayat tentang perajaman bagi orang yang berzina dan dia sudah menikah. Jadi hukum zina ini dirajam bukan hanya dalam Islam saja. Sebelum Islam pun memang seperti itu. Apakah kemudian ketika mereka menganggap kita sadis, kita katakan juga agama sebelumnya kalau gitu sadis. Ini hukum Allah, karena kalau tidak seperti ini, bahwa zina ini merusak segalanya. Apalagi para ulama mengatakan gara-gara dosa zina ini berapa banyak kemudian anak-anak tanpa bapak. Dan kita tahu bahwa anak tanpa bapak ini, walaupun secara biologis mungkin dia bapaknya, tapi secara syar'i tidak ada kait-mengait dengan dia. Karena anak zina ini tidak memiliki hak waris, tidak memiliki hak wali, tidak memiliki hak mahram. Tiga-tiga terhapus. Walaupun dengan ayah biologisnya, tapi dia tidak bisa mewarisi harta ayah biologisnya. Dan ayah biologisnya tidak bisa menjadi walinya kalau dia wanita. Dan dia tidak bisa jadi mahram. Akhirnya kemudian nasabnya dinasabkan kepada ibunya. Jadi merusak keturunan. Makanya kemudian kita tahu bahwa usul pondasi kenapa kemudian Islam itu disyariatkan kepada kita, salah satunya menjaga nasab dengan adanya pernikahan. Sebab zina itu merusak nasab. Belum lagi menghancurkan keluarga, menghancurkan masyarakat, belum lagi kemudian menyebarkan penyakit, ya, baik penyakit kepada diri sendiri atau penyakit kepada orang. Jadi banyak sekali madaratnya. Makanya kenapa Islam dengan tegas Allah katakan wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat. Dekat saja tidak boleh, karena kalau sudah dekat pasti akan melihat, kalau sudah melihat pasti penasaran, akhirnya terjadi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih penyebabnya? Kenapa orang itu bisa melakukan perzinahan? Disebutkan para ulama, dan ini juga kita bisa saksikan di masyarakat kita. Penyebab-penyebab kenapa seseorang itu bisa jatuh kepada perbuatan zina. Pertama, karena dha'ful iman, karena iman yang kurang. Sebab kita tahu bahwa iman itu bertambah karena ketaatan, sementara iman itu berkurang karena kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kurang iman, maka dia bisa saja bermaksiat kepada Allah dan bisa saja dia melakukan perzinahan. Ini yang paling utama, karena dha'ful iman. Yang kedua adalah itlaqul basari, karena tidak menjaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nur ayat 30, "Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim." Katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, baik laki-laki atau perempuan. Karena berawal dari memandang, berakhir dengan berzina. Kemudian yang ketiga, khurujun nisa mutabarrijat, karena wanita-wanita yang tidak pernah memperhatikan auratnya, sehingga membawa fitnah bagi laki-laki. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab 33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah wanita itu lebih banyak diam di rumah-rumah kalian, dan jangan tabarruj kalau keluar rumah seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Maksudnya menampakkan auratnya. Kemudian yang keempat, dukhulur rijal al-ajanib alal mar'ati, memudah-mudahkan memasukkan orang yang bukan mahram ke dalam rumahnya ketika suaminya tidak ada atau ketika mahramnya tidak ada. Dan ini yang banyak terjadi di pedesaan. Ya, kalau orang kota ada biasa. Zaman dulu biasanya kadang-kadang orang membiarkan anak gadisnya pacaran itu, bahkan sengaja orang tuanya pergi biar pacaran di rumahnya. Ya betul, memang kadang-kadang ditentukan jamnya jam sekian, tapi berkhalwat berdua-duaan itu dipastikan jatuh kepada perzinahan. Anehnya kalau dilarang, mereka mengatakan takut nggak laku anak gadisnya. Ini kan aneh gitu ya. Kalau di kota jangan tanya, ya, zina di kuburan pun ada. Karena dia setannya masalahnya ya. Orang takut dulu dengan kuburan, karena orang nggak takut dengan kuburan. Kemudian juga diantaranya adalah ta'khiru man balagha minas syabab wasyababat an az-zawaj. Sengaja mengakhir-akhirkan pernikahan. Sengaja mengakhir-akhirkan pernikahan.
Dan itu faktornya macam-macam, entah karena pendidikan, entah karena memang orang tua, dan macam-macam. Padahal anaknya sudah mau menikah. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a fal yatazawwaj. Wahai anak muda, kalau sudah sanggup menikah, kenapa tak menikah? Maka Nabi SAW mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau ada laki-laki yang datang melamar putramu baik agama dan akhlaknya, fazawwijuh, nikahkan putrimu dengan dia. Kalau tidak, rusak putri. Makanya kata para ulama, tergesa-gesa itu dari setan. Tetapi ada hal yang harus tergesa-gesa, salah satunya menikahkan anak gadis kalau dia sudah ingin menikah. Kalau tidak, maka banyak kerusakan. Akhirnya kemudian pacaran, ujung-ujungnya kawin lari. Gimana ngejarnya tuh? Ya udah lari, ya kan? Repot jadi. Jadi ini diantara juga sebab-sebabnya, dan banyak sekali sebab-sebabnya. Ya mungkin handphone ini yang paling banyak penyebabnya. Ya, alat-alat yang tidak jelas. Kalau dulu majalah, sekarang handphone, dan semua ada dalam handphone. Musik, khamr, tempat-tempat maksiat, pokoknya semua itu penyebab adanya zina. Makanya para ulama mengatakan, lalu bagaimana caranya supaya seseorang itu bisa menghindarkan diri dari berzina? Ya pertama, kuatkan iman tadi. Kuatkan iman, ingat akhirat. Yang kedua, wanita-wanita sebaiknya mereka istiqomah dengan pakaiannya, jangan membuka aurat. Yang ketiga, tundukkan, biasakan menundukkan pandangan. Kemudian yang keempat, jauhi khalwat, berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian juga yang kelima, jauhi majlis-majlis syahwat, majlis-majlis yang memang di situ mengundang syahwat, diskotik, tempat-tempat malam, kafe-kafe, dan begitu seterusnya. Ya. Kemudian juga segera menikah kalau memang dia sudah waktunya menikah. Jangan sampai kemudian ditunda-tunda. Jauhi teman-teman yang buruk akhlak. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan zina. Intinya bahwa zina itu perkara yang sangat bahaya dalam Islam, karena juga memang madaratnya besar. Kembali kepada kisah Ghamidiyah ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Ghamidiyah ini memberikan kepada kita sebuah gambaran tentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sangat suka dengan taubat. Karena wanita dan laki-laki maiz ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu yuhibbu tawabin, sangat suka dengan hamba-hamba yang bertobat. Lalu bagaimana caranya orang berzina itu ingin bertobat dan tobatnya diterima? Bukankah di negeri kita ini, apa kemudian kalau ada yang berzina lapor ke Pak Prabowo, Pak Prabowo saya berzina, tolong bersihkan saya. Sementara negara kita kan tidak berhukum dengan hukum Islam. Ya secara hukum hudud, secara umum ya banyak hukum Islam diterapkan, tapi untuk hudud negara kita kan nggak menerapkannya. Maka tidak mungkin juga kita datang ke Saudi supaya dihukum di sana, kan begitu. Kalau memang kita ini berada di negeri seperti kita ini yang tidak menerapkan hukum hudud, maka kembali kepada syurutut taubah, kepada syarat-syarat bagaimana caranya taubat itu diterima. Pertama, an-nadam, ya adanya penyesalan. Kenapa saya terjerumus kepada perbuatan zina? Ya. Kemudian yang kedua, bukan hanya sekedar menyesal, tetapi juga dia harus meninggalkan. Dia berazam untuk tidak kembali. Menyesal, kemudian dia berazam untuk tidak mengulang. Kemudian yang ketiga, maka dia harus betul-betul melakukan hal-hal kebalikan daripada itu. Kalau dia umpamanya punya istri, ya harus lebih baik kepada istrinya. Kalau dia seorang anak muda, cepat menikah supaya terhindar, ikuti keburukan dengan kebaikan, supaya yang buruk itu bisa dihapuskan dengan kebaikan. Karena Allah mengatakan innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya keburukan itu bisa dihapuskan dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman Nabi SAW ada seorang anak muda datang menemui Rasul. Rasul sedang mengaji seperti ini, sedang adakan ta'lim. Tiba-tiba anak muda ini datang menemui Nabi SAW, minta izin untuk berzina. Di tengah-tengah orang sedang ngaji, dia datang menghadap Rasul. Ya Rasulullah, idzan li bizina. Rasul, izinkan aku untuk berzina, kata.
Ya gimana para sahabat melongo semua. Orang datang kepada Rasul bertanya tentang amalan-amalan. Ini minta izin untuk berzina pula. Apa enggak gedekuan nih orang ini? Gimana ceritanya minta izin berzina? Tapi Nabi SAW ini paham solusi. Sini kamu, mendekat lagi, sampai akhirnya lututnya beradu dengan lutut tadi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, saya ingin tanya satu hal. Seandainya kamu punya anak perempuan dizinahi orang lain, seandainya engkau punya istri dizinahi oleh orang lain, seandainya engkau punya ibu dizinahi oleh orang lain, seandainya kau punya bibi dizinahi oleh orang lain, kira-kira kau marah nggak? Ya marahlah, anak gadisnya dizinahi, ibunya dizinahi, istri dizinahi, bibinya dizinahi. Maka Rasul mengatakan, sebagaimana engkau marah kalau keluargamu dizinahi orang, maka keluarga orang juga marah ketika wanita mereka kau zinahi. Artinya bahwa Nabi SAW ingin mengajak berpikir bahwa zina ini bukan hanya sekedar kabair, tapi juga ada di dalamnya kezaliman. Zina sendiri sudah dosa, tapi di balik dosa zina itu ada dosa lagi yang lebih besar. Apa itu? Zalim kepada keluarga. Baik kepada keluarga dia atau kepada keluarga wanita tadi. Yang kalau mereka tahu tentu mereka akan marah, itu maksudnya. Lah, maka tobat dari zina sendiri ya bukan hanya sekedar 3 perkara. Renungkan akibat zina ini. Ada dosa yang lahir dari situ. Belum lagi penyakit dan yang semacamnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini faedah yang pertama. Yang kedua, dari kisah wanita Ghamidiyah ini, bagaimana perasaan takut yang tertanam kepada wanita Ghamidiyah ini. Akhirnya kemudian memaksakan kepada Nabi SAW untuk merajamnya karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wanita hebat. Rasul sudah memberikan 3 kesempatan. Pertama datang suruh pulang. Kemudian dia ngaku hamil, kata Rasul, lahirkan, jangan datang lagi. Kemudian setelah melahirkan datang lagi, kemudian dia menyusui, balik, jangan datang lagi. Rasul sudah kasih 3 kesempatan itu. Maksudnya suruh tobat, cukuplah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena rasa takut yang luar biasa wanita Ghamidiyah ini, tetap dia minta dibersihkan dari dosanya. Sampai akhirnya kemudian betul-betul dirajam. Dan Nabi SAW ikut menyolatkan. Bimakna apa? Ketika Nabi SAW ikut menyolatkan, kemudian Rasul memuji wanita ini. Kalau seandainya dia sungguh dia sudah bertobat, yang taubatnya kau dibagi kepada 70 min ahlil Madinah, 70 orang dari penduduk Madinah, la wasi'athum, cukup bagi mereka, menunjukkan wanita ini termasuk ahlul jannah. Wanita ini termasuk penduduk surga. Bagaimana tidak? Karena dia taubatnya saja kalau dibagi sudah mencukupi 70 orang. Kalau bukan ahli jannah, tidak mungkin ahli nah. Padahal dia berzina tapi dia masuk surga kan? Menunjukkan bahwa amal itu ditentukan akhirnya. Itu faedahnya di sini. Amal itu ditentukan akhirnya. Awalnya dia melakukan dosa besar, tapi akhirnya dia bertobat dan ingin menebus kesalahannya dengan cara apa? Dirajam sampai mati. Maka Rasul melihat rasa takut keikhlasan wanita ini ketika ditegur oleh Umar bin Khattab. Rasul, bukankah dia wanita pezina? Kenapa kau menyolatinya? Maka Nabi SAW mengatakan, betul dia wanita pezina, tapi dia sudah bertobat. Dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul mengkiaskan dengan apa? Dengan pemungut pajak. Kalau seandainya pemungut pajak itu bertobat pada Allah Azza wa Jalla, maka akan diterima. Apalagi dia seorang pezina. Dari sini menunjukkan pajak itu haram. Ya. Tetapi ulama kontemporer juga memerinci soal pajak itu. Pajak itu ada 2 macam. Kalau seandainya memang pemerintah itu memungut pajak kepada rakyatnya, memang untuk kemaslahatan dari rakyat kembali kepada rakyat. Maksudnya pajak itu memang mungkin negara lagi defisit, kurang uang dan begitu seterusnya. Akhirnya memajak kita dan kembali kepada kita, kembali kemaslahatan, bangun jalan, bangun jembatan, pokoknya akses-akses yang memang itu kembali kepada rakyat. Maka dalam kondisi seperti ini sebagai ulama bolehkan. Tapi kalau pajaknya itu zalim, ya, memang zalim mereka itu. Kemudian mereka memungut pajak kita tetapi tidak pernah memberikan hak kepada kita. Mereka menuntut hak kita, tapi kita tidak pernah bisa menuntut hak mereka. Malah justru memperkaya diri mereka saja. Seperti yang baru-baru ini terjadi kan. Gimana kita rakyat miskin suruh bayar pajak, sementara anggota dewan pula yang bayari pajak pemerintah. Padahal mereka rumahnya megah, kendaraannya mewah, hidupnya ya luar biasa, biasa senang hati. Sementara rakyat kecil cuma dipajaki. Nah ini zalim namanya. Walaupun hukum asal pajak sendiri tidak boleh sebenarnya. Hukumnya tidak boleh. Ya, apalagi sampai kemudian dikiaskan dengan zakat. Otaknya di mana?
Zakat ini kewajiban. Kewajiban yang Allah wajibkan kepada orang kaya untuk disalurkan kepada orang miskin. Lah pajak ini orang miskin aja diminta untuk disalurkan ke orang kaya. Kan? Terbalik kan? Kalau zakat orang kaya disalurkan ke orang miskin, pajak ini terbalik negara kita ini. Orang miskin suruh bayar pajak untuk disalurkan ke orang kaya. Dari mana-mana kan ini. Kenapa kemudian disamakan dengan zakat pula? Nah ini udah ngelantur ya, wajar kalau seandainya bicara tanpa ilmu pengetahuan. Tidak ada agama di situ, harus ada yang membimbing. Ya. Intinya bahwa di sini kembali kepada kisah ini, wanita ini karena rasa takutnya terdorong untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, rasa takut ini adalah sebab terbesar orang masuk surga. Ingat di zaman Bani Israel, ada seseorang yang semua dosa sudah dilakukannya sampai dia tua. Dia bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Akhirnya karena takutnya saat detik-detik wafatnya, dia berwasiat kepada anak-anaknya, kalau aku mati, bakar aku. Debuku kalian sebar di semua air lautan. Sebab kalau Allah sanggup membangkitkan aku, dipastikan aku akan diazab dengan azab yang belum pernah Allah azab siapapun selain aku, katanya. Saking takutnya. Sayangnya ketika dia mati, betul wasiat itu dilaksanakan. Abunya disebar, dikremasi, kemudian abunya disebar di mana-mana, sungai dan lautan. Dia salah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah lah atas segala sesuatu maha mampu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian bangkitkan kembali debu-debu yang sudah disebar itu, mengumpul kembali, kemudian Allah ciptakan kembali kedua kali. Di sini Allah bertanya, apa tujuan? Kau ingin menghindar dariku? Maka dia mengatakan, tidak ya Rabb, tujuanku, aku minta agar dibakar dan disebar. Sebab kalau seandainya engkau sanggup membangkitkan aku takut kau akan mengadab aku. Jadi yang membuat dia berwasiat seperti itu karena perasaan takut kepada Allah. Itulah yang menyebabkan akhirnya Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya dan Allah masukkan ke dalam surga. Jadi karena ketakutannya, akhirnya dia masuk surga. Kemudian juga ada lagi kisah yang lain, bukan karena rasa takut, karena keikhlasan. Seorang wanita pezina masuk surga. Ketika dahulu di zaman Bani Israel ada seorang wanita pelacur. Kemudian dia tersesat di padang pasir, kehausan, nampak sumur, masuk dia ke sumur, kemudian minum dari air sumur itu. Pas naik ke atas dengan susah payahnya, dia melihat anjing yang sedang kehausan. Akhirnya kasihan, karena keikhlasannya dia masuk lagi ke sumur dengan susah payahnya dan bisa menyelamatkan seekor anjing. Jadi lihat, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya karena keikhlasannya. Lah wanita Ghamidiyah ini, dia terkumpul dua perkara. Perkara pertama rasa takut, yang kedua keikhlasan ingin dirajam. Makanya wajar kalau seandainya Nabi SAW terharu dengan wanita ini, karena dia ingin menebus dosanya. Sampai Rasul mengatakan seperti itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini di antara faedah. Secara umum faedah di sini biar mudah kita catat. Ya. Pertama, bagaimana sayangnya Nabi SAW kepada para sahabat, dan bagaimana ajaran Islam ini penuh dengan kasih sayang. Tidak langsung orang ngaku maksiat langsung dirajam, kan, tidak. Ya. Kemudian yang kedua, pengakuan seorang pezina itu cukup diterapkan semacam hukum hudud walaupun tanpa saksi. Karena pengakuan itu sekuat-kuat dalil. Kecuali kalau tidak ngaku maka didatangkan 4 saksi. 4 saksi pun harus melihat dia berzina. Kalau orang mendobrak, umpamanya ada seorang suami atau istri curiga pasangannya berzina, akhirnya ngajak satu RW gerebek rumahnya. Rupanya pas digerebek, yang satu duduk di sana, yang satu duduk di sini. Memang dua-duanya telanjang. Apakah kemudian sudah bisa dihukum rajam? Tidak bisa. Kenapa? Karena kehormatan dan nyawa seorang muslim walaupun dia pezina masih lebih berharga daripada maksiatnya. Kecuali pas digerebek dia sedang berzina, betul-betul sedang berzina di ranjang, nampak dengan mata kita. Itu lain ceritanya. Tapi kalau didobrak satu di sana satu di sini, ini tidak bisa dikatakan dia sudah pantas dihukum rajam. Karena bagaimanapun sekali lagi kehormatan dan nyawa seorang muslim walaupun dia seorang pezina masih lebih berharga. Bisa saja dia bertobat setelahnya. Kemudian juga yang berikutnya, al-hathu ala sa'i fi tathhiri nafsi minal dhunub fi dunya. Bersegera untuk membersihkan dosa mumpung di dunia. Kalau kita banyak dosa, mungkin banyak dosa baik mendolimi diri sendiri atau dosa kepada orang, menggibah, menghina, mengambil hak dan lain sebagainya, kembalikan hak-hak itu kepada orang mumpung di dunia. Kalau di akhirat sudah tidak bisa lagi mengembalikan hak kecuali qisas. Ya. Kemudian juga hadis ini juga tentang subut al-had al-iqrar, subut al-had al-iqrar bi, tetapnya hukum hudud dengan adanya pengakuan. Kemudian
Di sini juga tentang kisah wanita Ghamidiyah. Bagaimana wanita Ghamidiyah ini meminta kepada Nabi SAW untuk dirajam, menunjukkan keikhlasan dan amalan takut yang luar biasa. Dan itu banyak dialami para sahabat Nabi SAW yang harus kita tiru tentang akhlak mereka. Karena banyak orang-orang yang melakukan kemaksiatan, itu mereka tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Padahal seorang yang beriman itu jangan cerita maksiat. Kalau seandainya sholat saja, orang yang beriman itu takut kalau sholatnya tidak diterima, apalagi maksiat. Ibadah saja bagi seorang yang beriman itu harus ada perasaan takut. Jangan-jangan sholat saya belum diterima tadi, jangan-jangan puasa saya belum diterima, jangan-jangan sedekah saya tidak diterima, dan begitu seterusnya. Apalagi maksiat. Maka hanya orang-orang yang keras hatinya yang mereka membiarkan atau terbiasa dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kepada topik tentang hadis yang kita bahas ini. Ini kan kita membahas tentang kitab Al-Janaiz, ya. Jadi Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada hadis ini dalam kitabnya Syarhul Muhadzab, dia mengatakan, apakah orang yang berzinah itu harus dimandikan, disolatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin? Maka kata Imam Nawawi, yughassal wa yusalla 'alaiha, tetap dimandikan dan disolatkan, dan tetap dikubur di kuburan kaum muslimin, ya. Walaupun sebagian ulama seperti Imam Malik khusus untuk tokoh-tokoh jangan ikut menyolatkan, khusus untuk tokoh-tokoh jangan menyolatkan. Sebagai apa? Takzir. Sebagai takzir artinya untuk menakut-nakuti yang lainnya jangan sampai mati ketika mereka berzina. Biar disolatkan, diurus sama orang-orang awam saja. Tokoh-tokohnya jangan ikut menyolatkan. Itu kata Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, tetapi wallahu alam, kalau memang dia sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kata Imam Nawawi rahimahullah taala tetap disolatkan, dan imam juga ikut, para ustaz juga ikut menyolatkan. Kemudian juga dimandikan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, ya. Tapi kalau dia memang meninggalnya di mana? Di tempat kemaksiatan, maka sebagai ta'zir tidak mengapa tokoh-tokoh jangan ikut menyolatkan, supaya jangan yang lainnya dijadikan pelajaran seperti dia melakukan perzinahan. Wallahu alam, ini diantara hadis tentang masalah kisah wanita dari Ghamidiyah. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya.